Makanan pendamping ASI merupakan makanan tambahan yang diberikan pada bayi ketika ASI saja tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh kembang optimal. Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO telah menetapkan 4 syarat pemberian MPASI, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif. Tepat waktu. MPASI harus diberikan tepat waktu, yaitu ketika ASI eksklusif tidak dapat mencukupi kebutuhan zat gizi makro dan zat gizi mikro bayi. Pada umumnya, ketika bayi berusia 6 bulan, ASI saja tidak dapat mencukupi kebutuhan zat gizi mikro dan zat gizi makro bayi. Pemberian ASI tetap direkomendasikan karena ASI mengandung banyak zat yang tidak dimiliki oleh susu formula seperti imunoglobulin. Pada umumnya, kebutuhan energi bayi di usia 0-6 bulan bisa 100% terpenuhi oleh ASI saja. Kemudian pada usia 6-8 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energi bayi. MPASI harus bisa memenuhi 30% kesenjangan energi tersebut. Selanjutnya, pada usia 9-11 bulan, ASI dapat memenuhi 50% kebutuhan energi bayi. MPASI harus bisa memenuhi 50% dari sisanya. Kebutuhan energi pada anak usia 12 bulan ke atas hanya dapat dipenuhi ASI sebanyak 30%. MPASI harus bisa memenuhi 70% kesenjangan energi tersebut. Jika kekurangan energi pada bayi tidak dapat dipenuhi oleh MPASI, maka bayi akan mengalami keterlambatan pertumbuhan atau bahkan gagal tumbuh. Adekuat. Syarat kedua pemberian MPASI menurut WHO yaitu adekuat. Artinya, MPASI yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan zat gizi makro maupun zat gizi mikro bayi untuk mencapai tumbuh kembang optimal dengan mempertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi, dan variasi makanan. Aman. Syarat pemberian MPASI yang ketiga adalah aman. Hal ini berarti proses persiapan dan pembuatan MPASI harus menggunakan cara, alat, dan bahan yang aman serta higienis. Untuk memenuhi syarat aman ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai berikut. Jagalah kebersihan. Pastikan tangan dan peralatan makan yang digunakan bersih. Cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan. Cuci juga tangan ibu dengan sabun setelah ke toilet dan membersihkan kotoran bayi. Pisahkan talenan untuk memotong bahan makanan mentah dengan makanan yang matang. Pisahkan juga wadah penyimpanan bahan makanan mentah seperti daging atau ikan dengan makanan yang telah dimasak jika akan disimpan dalam lemari pendingin. Masaklah MPASI hingga matang. Simpan MPASI dalam suhu yang tepat di tempat yang bersih. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Responsif. Syarat pemberian MPASI yang terakhir menurut WHO adalah responsif. Artinya, MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang dari anak. MPASI responsif adalah proses makan yang memerlukan interaksi bayi dan ibu atau pengasuh. Ibu atau pengasuh menyuapi bayi secara langsung dan seiring bertambahnya usia mendorong anak untuk makan sendiri. Ibu atau pengasuh harus sabar dan tidak memaksa, memperhatikan tanda lapar atau kenyang, serta menghindari gangguan pengalih perhatian.